di sekolah kita ini sangat miris sekali karena pembangunan di sekolah kita ini belum memadai dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Itu atapnya, kemudian plafonnya sudah tidak layak seperti itu. Jadi kami kadang jangankan ada gempa, tidak ada gempa pun kami sangat khawatir. Ya itu kita khawatir juga kepada anak-anak karena bangunan memang sudah dibangun dari tahun 90-an. Jadi kondisi konstruksi atasnya sudah sebagian rapuh. Kami memiliki beberapa siswa ABK. Ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang PU yang kondisinya pada waktu itu memang sudah sangat mengkhawatirkan. Ada bantuan beberapa unit komputer yang diambil oleh maling. Kondisi sekolah ini dulunya belum ada ruang perpustakaannya, belum ada ruang labnya. Dan untuk arena bermain kami juga kurang begitu nyaman untuk anak-anak. Kami menumpang di berbagai sekolah. Kondisi lab fisika itu sangat memprihatinkan, rusak berat. Kebetulan di jurusan di situ sangat-sangat membutuhkan untuk alat tersebut karena apa, tuntutan dari industri untuk update alat yang dibutuhkan. Lalu mengganggu konsentrasi anak belajar. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, masih banyak sekolah di pelosok negeri yang menghadapi keterbatasan fasilitas. Gedung yang rusak, ruang belajar yang kurang nyaman, dan fasilitas yang tidak memadai menjadi tantangan utama. Perlu dilakukan sinergitas dan kolaborasi untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah di seluruh Indonesia. Dalam rangka kita membangun sarana pendidikan buat anak-anak kita ini bisa lebih sesuai standar sekolah, ini tentunya tidak bisa hanya bergantung pada satu pembiayaan. Katakanlah tidak bisa hanya dana dari daerah, dana dari pusat, baik dana APBN maupun dana DAK. Jadi DAK fisik ini adalah bagian dari dana alokasi khusus yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Sekarang melalui Undang-Undang Nomor 1, DAK itu dipecah jadi 3 jenis, yaitu DAK fisik, DAK non fisik, dan hibah ke daerah. Nah, adapun untuk bidang pendidikan itu sudah mulai dialokasikan sejak tahun 2003 ya. Pada saat itu hanya untuk bidang SD saja dan sekarang berkembang, alhamdulillah mengikuti kebutuhan kekinian gitu ya. Bidang pendidikan sudah melebar, terdiri dari subbidang SD, PAUD, SKB, SMP, SMA, SMK, SLB, dan perpustakaan daerah. Syukur alhamdulillah tahun ini sudah kita mendapat dana alokasi khusus. Yang kita dapatkan itu adalah ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang lab, dan bahkan kita sudah mendapatkan rehab ruang kelas terdiri dari 3 ruang kelas, yaitu kelas 4 dan sampai kelas 6. Pembangunan detik ini sudah, kalau yang sudah ini sudah 30%. 23 tahun berdiri sekolah ini, alhamdulillah baru sekarang terrealisasi DAK ini. Ruangan baru, perpustakaan baru seperti itu, apalagi ruang lab yang baru dengan UKS-nya. Sekolah ini dengan 24 kelas masih ada 4 ruang kelas yang kurang layak. Dengan adanya rehab 3 kelas masih ada 1 kelas lagi, dan karena jumlah siswa keseluruhan ada 24 kelas, kelas kita punya 23 kurang 1. Dengan adanya dana DAK ini kita ketambahan 1 kelas
alhamdulillah terpenuhi 24. Jadi untuk tahun ke depan kita akan menerima siswa sebanyak 8 kelas, paralel jadinya total 24 kelas. Tahun ini kita dapatkan bantuan alat lab yang non fisik, yaitu peralatan lab IPA. Nah, dengan adanya beberapa anak yang ABK ini di akhir tahun 2022 kami mengajukan ke Dinas Pendidikan terkait dengan pengadaan ruang inklusi karena kami belum memiliki ruang inklusi, dan alhamdulillah dari DAK tahun 2023 kami bisa memiliki satu ruang inklusi yang itu bisa kami manfaatkan secara optimal untuk pengembangan potensi anak-anak dengan berkebutuhan khusus dan juga berbakat istimewa. Terima kasih. Kami berterima kasih karena kami telah menerima bantuan dana alokasi khusus fisik tahun 2024 yang berupa ada 7 menu kami terima. Kami menerima bantuan DAK dari UKS dan taman bermain dulu ya. Ini manfaatnya sangat besar sekali pertama untuk UKS ini, untuk anak-anak juga membuat anak-anak itu nyaman di sini. Apalagi setelah ada taman seperti itu, anak-anak lebih nyaman dan senang untuk bermain di sini. 2023 Dak Fisik hadir di tempat kami. Ada 3 ruang kelas dengan 3 laboratorium, baik itu komputer maupun kimia dan biologi. Kemudian ada ruang unit dari OSIS, kemudian ruang pimpinan, tata usaha, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih. Tahun ini kami menerima DAK berupa rehab lab fisika kelas 11 dan perpustakaan. Alhamdulillah sudah selesai dan harapannya nanti anak-anak dalam pembelajaran fisika bisa lebih optimal. Demikian juga dengan perpustakaan, anak-anak lebih nyaman karena gedungnya sudah bagus, nyaman, tidak ada kebocoran, atapnya juga tidak rusak. Ya, seperti yang kita amati tadi, jadi untuk manfaatnya adalah siswa sangat membantu untuk menunjang kompetensi yang seperti sesuai yang diharapkan. Insya Allah untuk prestasi siswa nanti akan meningkat dengan alat yang sudah diterima dan sudah dipraktekkan ini. Dengan adanya dana alokasi khusus tahun 2023, alhamdulillah SMP Kartika 21 hampir 90% direhab total. Salah satunya kelas, ruang musola, UKS, ruang guru, ruang TU, dan ruang kepala sekolah. Melalui DAK Fisik, sekolah-sekolah yang membutuhkan pembangunan atau rehabilitasi mendapatkan bantuan secara langsung, mulai dari perbaikan ruang kelas, pembangunan laboratorium, hingga pengadaan sarana dan prasarana modern untuk mendukung pembelajaran. Pendidikan yang layak adalah hak setiap anak bangsa. Dengan pembangunan dan rehabilitasi sekolah melalui DAK Fisik bidang pendidikan, kita berinvestasi untuk masa depan Indonesia.